Boleh, bisa kok, semua orang bisa. Ya Bunda Riftah, makasih ya. Iya kan? Sebenarnya yang salah bukan hidup kita mah gini-gini aja. Cuman kadang pandangan kita, mindset kita. Sebenarnya mindset itu apa sih teman-teman sih? Mindset itu apa? Kak Budi? Coba, mindset itu apa? Mindset itu apa sih teman-teman? Coba, ada yang tahu? Mindset itu sebenarnya dia cara kita memandang diri kita sendiri, masalah dan kehidupan, pemikiran kita, pola pikir. Ya, mindset itu pola pikir, pikiran. Ya, itulah. Jadi mindset itu pola pikir. Mindset itu cara kita memandang diri kita, cara memandang masalah dan kehidupan kita. Ada dua jenis mindset teman-teman. Nah, ada dua jenis mindset ternyata. Yang pertama adalah fixed mindset. Itu adalah pikiran yang kaku. Pikiran yang kaku, fixed mindset, pikirannya kaku. Dia merasa bahwa dia tidak bisa berubah, dia tidak bisa bangkit, dia tidak bisa memiliki kesuksesan gitu loh. Fix banget. Oke, saya fix kalau saya nggak bisa bangkit. Ada yang kayak gitu? Fix kalau saya itu memang hidupnya gini-gini aja. Oke, ada yang kayak gitu? Ada. Ada nggak? Yuk teman-teman di-share-share, insya Allah banyak manfaatnya nih. Banyak manfaatnya. Mbak Alhamdulillah mau dibantu, Mbak. Mau dibantu untuk di... Yuk teman-teman lihat di situ itu ada tanda panah, link, tanda panah, share, tanda panah, share. Yuk. Biar banyak yang mendapatkan manfaat karena banyak orang-orang yang salah mindsetnya. Ya. Fixed mindset, dia itu pikirannya kaku. Pikiran kaku itu dia orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Merasa bahwa dirinya nggak bisa berubah. Maka sekarang teman-teman jangan sampai memiliki mindset yang pertama. Namanya apa? Namanya apa? Fixed mindset. Fixed. F-I-X-E-D. Ya. Banyak orang-orang yang kaku pemikirannya. Dan saya memang ditakdirkan miskin. Nggak bisa. Kang Uce makasih, teman-teman terima kasih ya. Kak Dodik, Mama Fasri, makasih ya. Benar ya? Maka jangan. Kemudian yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mindset yang kedua adalah grow mindset. Nah, teman-teman harus memiliki mindset yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memiliki grow mindset. Grow mindset. Tulis teman-teman, takutnya nanti ketika muhasabah saya bertanya, ya ketika nanti teman-teman saya muhasabah, saya ini ada materi yang saya tanyakan tentang ini. Ulangi lagi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah fixed mindset, yaitu pemikiran-pemikiran yang dimiliki sama manusia, sama seseorang, ya, tetapi pemikiran yang dimiliki itu membuat dia itu tidak akan berkembang. Namanya fixed mindset. Fixed. Nah itu ya, fixed mindset. Jadi pikirannya kaku. Saya mah sudah ditakdirkan miskin. Kata siapa? Saya ditakdirkan bodoh. Dan saya mah nggak bisa berkembang. Saya mah nggak bisa melunasi hutang. Saya mah emang hidupnya gini-gini aja. Itu fixed mindset. Ya. Yang kedua adalah grow mindset. Ini teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude, makasih ya. Bismillah. Oke, grow mindset. Apa itu grow mindset? Grow mindset itu pikiran bertumbuh. Ketika dia bangkrut, dia belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Ketika dia memiliki kesalahan dulu banyak hutang, sekarang dibenerin lagi, hutangnya diberesin. Ketika saat ini nganggur, teman-teman mencari ilmu, teman-teman harus mau bangkit. Itu grow mindset, tumbuh. Teman-teman mau yang mana nih kira-kira? Ya, teman-teman kira-kira mau yang mana? Mau yang fixed mindset atau yang grow mindset? Saya mau tanya kepada teman-teman, siapa di sini yang memiliki fixed mindset? Fixed mindset. Siapa? Ada yang pernah? Yang pernah aja. Yang merasa bahwa saya emang nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya mah ada gaptek. Ya, itu fixed mindset. Yang kedua grow mindset, maka teman-teman harus memiliki yang kedua.
Ada yang pertama, ada yang pertama yang ketika dia itu memiliki masalah, kondisi saat ini teman-teman itu sedang terpuruk, kemudian teman-teman berpikir bahwa itu dulu saya bilang sama ya. Maka jadilah kita orang-orang yang memiliki ya grow mindset, bertumbuh, mindset yang bertumbuh. Jadi dia memiliki banyak akal. Gak punya duit, gimana caranya saya bisa punya duit? Dia kerja apapun, dia cari akal, dia cari cara. Ya, cari cara. Oke, ingat ya, saya ulangi, mindset itu ada dua. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah grow mindset. Itu dulu, sekarang mah enggak, alhamdulillah. Sekarang mah alhamdulillah ikut muhasabah, alhamdulillah. Ya. Nah, kenapa teman-teman? Kenapa sih orang-orang itu memiliki mindset seperti itu? Kenapa? Kenapa ada orang-orang yang memiliki mindset fixed mindset, yaitu memiliki pemikiran-pemikiran yang kaku karena dia tidak memiliki rasa percaya diri. Orang-orang yang memiliki pemikiran kaku, memiliki mindset yang kaku, memiliki fixed mindset, itu adalah orang-orang yang dia tidak memiliki rasa percaya diri. Jadi dia orang-orang yang tidak yakin kepada siapa? Kepada Allah lagi. Tapi orang-orang yang dia memiliki mindset yang grow, yang tumbuh, maka dia orang-orang yang meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan, Allah itu akan memberikan kebaikan, Allah itu akan memberikan kemudahan dari apa yang kita alami saat ini. Jadi orang-orang yang memiliki grow mindset, memiliki mindset yang bertumbuh, maka dia tidak akan pernah kehilangan akal. Nggak punya duit, pasti dia mikir gimana caranya saya punya duit. Betul tidak? Betul, sahabatku. Memasihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya? Akan cari akal, apa yang harus saya lakukan. Jadi dia tidak ngeluh-ngeluh, dah saya mada nggak punya duit dah sekarang, mada ngomong aja terus. Kak Husaimah makasih ya, Mbak Mila makasih. Itu namanya orang-orang yang memiliki grow mindset. Maka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ketika ketika orang itu berprasangka bahwa saya nggak punya duit saat ini, saya pasti mampu kok untuk bisa melakukan sesuatu. Dia bilang mampu, Allah itu akan kasih kemampuan. Saya mampu bisa mendapatkan uang, saya mampu. Itu orang-orang yang bertumbuh. Maka orang-orang yang bertumbuh, saya yakin dia akan ada perubahan dalam hidupnya. Ya. Kenapa sih mindset itu penting? Ada apa? Karena pikiran kita menentukan sikap. Kita semua itu dari pikiran. Kita mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan nih? Otak kita, pikiran kita, mindset kita. Kamu mau sukses? Tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita akan sukses. Maka sukseslah kehidupan kita. Kita mau apa? Kita mau ngeluh-ngeluh aja terus, yang ada dalam otak kita ngeluh terus, nggak bisa bangkit. Gimana kalau nggak punya keahlian ini? Ini salah satunya, Mbak. Sebentar ya. Oke. Gini. Nih. Sahabatku, Kak Hikmah, Kak Hikam, saya jawab ya. Saya sematkan ke sini bukan buruk, bukan sesuatu yang jelek, bukan. Saya sematkan di sini, nih biar teman-teman bisa melihat. Lihat, gimana kalau nggak punya keahlian? Teman-teman, 10 kunci sukses di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ngilmu, mencari ilmu. Ya, orang terlahir di dunia itu belum pakai baju, belum memiliki kepintaran belum. Dia itu seperti gelas kosong yang diisi. Mau diisi seperti apa? Pendidikan yang bagus, pendidikan yang biasa, pendidikan yang sama orang tuanya dimarah-marahin, atau lingkungan yang buruk, itu buruk kehidupannya. Lingkungan yang baik-baik untuk kehidupannya. Ya, itu semuanya diisi, Kak. Ya, Kak Hikam. Jadi ketika
Ya, ketika kita tidak memiliki, kita sadar nih, saya sadar kalau saya itu ibu rumah tangga saat ini. Ibu rumah tangga itu yang ngurusin anak-anak, tapi ketika suami sakit misalkan, atau suami nggak ada, maka apa iya saya hanya bilang kayak gini, dah saya mah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ciri-ciri orang-orang yang memiliki mindset yang fix. Nah ini contohnya tadi, ya, fake mindset, jadi dia itu kaku, menganggap bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal, teman-teman, ya, kita harus tahu kekurangan kita, maka jadikan kekurangan itu menjadi kelebihan kita nantinya. Contoh, saat ini nggak. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman memandang saya kali salah satunya. Bunda mah udah biasa ngomong di depan, saya waktu bayi kan nggak kayak gini. Bahkan ketika saya SMA pun saya ngomong di depan orang pun saya gemetaran. Kalau saya gemetaran kayak gini, gimana saya bisa ngomong di depan orang? Apa yang harus saya lakukan? Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Maka ketika kita pingin dunia, mau apain dunia? Mau jadi trainer, mau jadi motivator, mau jadi pembicara, belajar. Karena nggak orang itu, ya, orang itu nggak mungkin bisa jadi seperti saat ini tanpa ada pembelajaran. Nggak mungkin anak-anak kita bisa baca karena nggak belajar, nggak mungkin tiba-tiba bisa baca aja. Ya, siap Kak Asdit. Oke. Jadi Kak, gini. Kalau teman-teman misalkan sadar kayak gini, dah saya mah belum ada keahlian. Sekarang kita fokus kepada kekurangan kita dulu. Coba kita fokus kekurangan kita dulu sebentar aja. Tapi nanti jangan jadikan kekurangan itu sebagai kelemahan. Jangan. Misal contoh nih, saya gaptek. Misal nih, ada ibu-ibu di sini misalkan gini. Bunda saya mah gaptek. Gaptek itu gagap teknologi. Dulu kan nggak ada teknologi. Kenapa teman-teman bisa tahu tentang TikTok? TikTok itu kan teknologi. Kenapa? Karena tak pingin tahu. Nah, masa rasa keingintahuan itu ada dalam otak kita. Maka dijadikan yang namanya mindset, grow mindset. Grow mindset itu adalah mindset di mana orang itu berpikir untuk bertumbuh. Kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain saat ini, saya harus ngapain ya? Oh, saya itu suka masak, tapi saya nggak tahu bagaimana cara masaknya. Belajar. Saya sekarang itu nggak memiliki keahlian, ya, nggak memiliki keahlian. Maka apa yang harus saya lakukan ya? Apa saya harus private? Apa saya harus bekerja dulu di tukang bakso biar saya bisa masak bakso? Apa saya harus itu? Lakukan. Maka grow mindset teman-teman itu adalah pemikiran-pemikiran yang bertumbuh. Maka orang-orang sukses saat ini karena dia memiliki grow mindset. Memiliki pemikiran yang bertumbuh. Bukan fixed mindset. Nah tadi Kak, kata-kata kayak gini. Gimana Bun? Saya tidak ada kemampuan. Itu masih fixed mindset. Hilangkan itu dari kehidupan kita. Fixed mindset itu adalah pemikiran yang kaku. Yang menganggap bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, law of attraction, kita akan nge-tracks. Apa yang kita katakan, kita akan lemparkan ke dalam keyakinan kita akan keluarkan. Apa yang ada dalam pikiran kita keluarkan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maka yang akan kembali ke dalam diri kita adalah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maka inilah yang namanya label negatif kepada diri kita. Ketika kita memberikan label yang negatif kepada diri kita, negatiflah kehidupan kita. Maka jadi orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yuk. Jangan jadikan kelemahan kita itu sebagai kekurangan. Jangan. Kelemahan kita itu akan kita perbaiki. Misalkan kita pemalu nih. Kita nggak bisa, ayo kamu jadi MC. Aduh saya tuh nggak bisa jadi MC. Ayo kamu ngomong di depan. Aduh saya nggak bisa. Belajar. Bagaimana cara kita bisa ngomong di depan banyak orang? Ilmu. Itu ada dalam Al-Quran. Bahwa teman-teman, ketika orang ingin sukses, yang pertama kali menurut Al-Quran itu adalah ilmu. Paham ya? Sebentar ya. Iya sayang, fi amanillah ya, hati-hati sayang di jalan ya. Nanti kalau udah sampai kasih tahu.
anakku mau mau berangkat ke Jogja, mau masuk lagi sekolah. Ya. Yang 10, Mbak En belum pernah kah? 10 kunci sukses menurut Al-Quran itu keren banget, dan itu udah pasti kalau itu dilakukan sukses lah, beneran. Bener kalau itu dilakukan. Ya. Besok kita bahas lagi ya 10 kunci sukses. Ya. Amin ya Allah, amin amin. Makasih ya. Ya. Kita membahas sekarang tentang mindset ya, teman-teman, mindset. Besok kita bahas lah tentang kunci sukses ya. Besok kita bahas, karena itu ada 10 dan itu waktunya cukup lama. Kita nggak mungkin kita gabungkan dengan mindset ya. Untuk kunci sukses besok kita akan jam 9 ya. Nah, kalau nanti siang teman-teman, kita untuk jam 1 siang live saya gunakan untuk tanya jawab tentang ini ya, riba ya teman-teman ya, tentang riba aja. Kalau untuk jam 1 siang, khusus tentang hutang, bagaimana cara kita menghadapi penagih, kayak gitulah. Pokoknya kalau untuk jam 1 siang kita membahas tentang hutang lah ya, tentang hutang riba. Biar kita bisa lebih, kalau pagi-pagi muhasabah kan, pagi muhasabah, nah siang ini motivasi. Jam 9 kita motivasi. Setuju ya, sepakat ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman yuk jangan fokus kepada kekurangan kita. Jangan fokus, tapi bagaimana kekurangan kita itu nanti akan jadi kelebihan. Saya dulu loh nggak bisa ngomong di depan orang, tapi sekarang karena saya sudah belajar, akhirnya saya bisa ngomong di depan orang. Alhamdulillah. Kayak gitu. Saya dulu loh nggak bisa dagang, saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya belajar. Saya belajar dari orang, saya nuntut ilmu, saya belajar bisnis. Belajar itu untuk menutupi kekurangan kita, untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita, belajar. Ya, paham ya? Kak, paham ya? Tadi siapa namanya? Ya, learning by doing. Ya, kayak gitulah. Nek ngomong bahasa Inggris angel kok lambene kok heran yong. Iya. Angel nyong boleh ngomong lambene kengin ngomong bahasa Inggris learning by doing. Itu-ituang mbok. Doing-doingan. Iya, ya kayak gitulah pokoknya ya. Anak-anak baik, kalau angin ngomong bahasa Inggris kok. Iya. Oke, maka kita ada 2 mindset apa? Ada 2 mindset. Apa tadi? Mindset yang pertama adalah fixed mindset, yaitu pemikiran yang kaku. Contoh pemikiran yang kaku, ya. Contoh pemikiran yang kaku teh kieu nya. Ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Da saya mah gaptek. Da saya mada orang desa, saya mada orang miskin. Saya mah nggak bisa bekerja, saya nggak bisa seperti dia, saya mah nggak mampu. Oke, stop sekarang. Jangan. Siapa yang masih mau ngomong kayak gitu? Siapa? Jangan ya. Karena kalau teman-teman masih memiliki fixed mindset, yaitu pemikiran yang kaku, maka sampai kapanpun hidup itu akan kaku. Kaku. Kita nggak memiliki rasa percaya diri. Nggak memiliki rasa percaya diri. Padahal orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang hakul yakin. Dia memiliki rasa percaya diri. Orang-orang yang memiliki rasa percaya diri ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang salim. Apa hati yang salim? Jawab, hati yang salim itu apa? Hati yang salim. Apa itu hati yang salim? Orang-orang yang memiliki hati yang salim, Kak Beli, makasih ya. Orang-orang memiliki hati yang salim, oke. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang salim, dia orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi kepada Allah. Sehat hatinya, bersih hatinya. Ya. Nah, Mbak Rinrin, aku kasih mukena ya, kasih tahu ke admin. Hati yang bersih, dia memiliki keyakinan. Hati yang sehat, memiliki keyakinan. Saya memiliki percaya diri. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika saya bisa sukses, sukseslah. Ya, orang-orang memiliki rasa percaya diri. Dia orang-orang yang memiliki mindset yang benar. Maka siap-siap teman-teman untuk bisa bangkit teman-teman. Ya. Oke, Kak Rinrin, boleh nanti hubungi admin ya. Kak, alhamdulillah mohon dibantu.
Gimana caranya? Sama-sama. Bisa nanti DM aja ke admin ya. No action, no success. Yes. No no action, no success. Yes. Kulen jawab tadi kayak ketok yang ngisi-ngisi na temen. Nah, jawabnya menik gitu-gitu teuingnya, mendengarkan pisan, jawabnya man yes hungkul. Oke. Oke ya. Yang saya ulangi, yang pertama adalah fixed mindset. Jangan sampai memiliki fixed mindset. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ketika kita hambanya bisa. Kalau tidak bisa, ya nggak bisa. Ya, maka kita harus memiliki grow mindset. Ayo siapa di sini yang memiliki teman-teman yang memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif? Sekarang teman-teman harus memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Kembangkan pemikiran kita. Namanya grow mindset. Oke, saya bangkrut saat ini. Nih, otaknya langsung mikir di sini. Apa yang saya harus lakukan ketika saya ditagi-tagi, dicaci maki saat ini? Saya nggak bisa kayak gini. Saya nggak bisa. Saya harus bangkit. Saya nggak bisa kayak gini terus. Kasihan anak-anakku. Berkembang dia. Apa yang saya harus lakukan? Kak Asdi, terima kasih. Oh, saya harus cari kerjaan. Kemana pekerjaan itu saya harus cari? Oh, saya ini senangnya bikin masakan. Oh, saya mau kerja di tempat masakan. Oh, saya itu nggak suka bekerja, tapi saya ingin bisnis dari rumah. Jualan produk online, cari produk online. Kayak gitu. Ya, itu namanya grow mindset. Orang-orang yang memiliki grow mindset, saya yakin nggak lama berkembang. Daripada orang-orang yang ngeluh aja, saya mah nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, belajar ya, teman-teman ya. Semangat. Oke, kemudian. Kenapa sih mindset itu penting? Karena pikiran itu menentukan sikap kita. Kalau teman-teman pikirannya negatif, maka teman-teman negatif kehidupannya. Dan saya yakin tidak akan ada perubahan yang signifikan yang positif. Karena apa? Negatif aja terus. Dan sekarang mah zamannya kayak gini. Zamannya emang kenapa? Zamannya zaman susah. Ya susahlah kehidupannya. Sekarang mah zamannya itu jualan itu susah. Kata siapa? Bagi lu aja kali yang ngomong. Bagi mereka yang semangat mah enggak giningan. Ya? Enggak. Jadi pemikiran-pemikiran itu hanya berlaku kepada dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri bilang bahwa saya semangat, orang lain mau bilang kamu nggak bakalan bisa bangkit, kamu tuh nggak bakalan bisa umroh, kamu nggak bakalan bisa bayar hutang, kamu banyak banget hutangnya. Kemudian dalam diri sendiri gini, saya bisa kok, saya mampu kok. Ribuan orang mau menghancurkan impian kita, tidak akan mempan kalau kita sudah memiliki grow mindset. Nggak bakalan. Orang mau bilang apa terserah, yang penting aku yakin nih, aku yakin aku bisa bangkit. Iya, batin ya. Benar? Yes, Mama Sigan. Positif. Kemudian, sikap kita menentukan tindakan. Makanya kita harus menjaga mindset kita. Sikap kita yang positif, ya, itu menentukan tindakan kita yang positif. Sikap kita yang negatif itu menentukan tindakan yang negatif. Teman-teman malas-malas nih, malas. Sikapnya kamu tuh ya malas. Maka nggak akan ngapa-ngapain teman-teman. Tindakan teman-teman ya gitu-gitu aja. Tapi kalau teman-teman di sini udah yakin, saya bisa, saya mampu, saya sadar saya memiliki hutang, maka saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya harus bekerja. Nggak ada dalam pikiran nih orang-orang yang berpikirnya kayak gini. Lagi memiliki hutang. Kemudian teman-teman pingin melunasi hutang, tapi yang dipikirkan adalah aplikasi mana yang harus saya carikan. Bukan melunasi hutang, itu mah menambah hutang. Benar. Jadi kalau kita misalkan kayak ini, oke, saya memiliki hutang saat ini, apa sikap saya yang harus saya lakukan? Yang ada di pikiran adalah aplikasi mana yang harus saya cairkan, koperasi mana yang harus saya cairkan. Ingat, pikiran kita, koperasi mana yang harus dicairkan, maka yang akan kita tindakan, yang akan kita lakukan adalah mencari koperasi. Handphone diliatin. Bukan handphone ini ya.
Bapak koperasi mana ya? Koperasi mana ya? Koperasi mana? Oh, koperasi yang ini. Oke. Apa yang kita pikirkan itu akan sesuai dengan tindakan kita. Paham? Ya. Oke ya. Tapi kalau misalkan gini, saya memiliki hutang, saya harus bayar sekolah nanti. Oke, paham apa yang saya katakan? Paham? Bahwa pemikiran kita akan menentukan tindakan kita. Baik. Nanti ya, saya harus bayar sekolah anak-anak saya. Dibantu tap-tap share-nya yuk. Nanti saya harus membayar hutang saya harus membayar anak-anak sekolah. Oke. Pikiran yang positif mah. Kemana saya harus cari kerjaan ya? Saya harus ngapain dulu? Oke, saya coba menghubungi bapak itu, saya menghubungi ibu itu, saya coba untuk mencari pekerjaan, saya coba untuk melamar. Kan beda. Kalau teman-teman itu udah, saya harus mendapatkan income. Itu beda nanti tindakannya. Kalau di sini pikirannya adalah, saya memiliki hutang. Saya harus mendapatkan income. Gak mungkin di sini itu pemikirannya minjem kemana ya, aplikasi mana ya, nggak mungkin. Benar nggak? Kalau teman-teman pemikirannya udah kayak gini, saya harus mendapatkan income, pasti pikirannya tindakannya nanti adalah mencari pekerjaan, atau bisnis, atau melamar pekerjaan, betul? Maka Allah itu akan memberikan jalan sesuai apa yang kita pikirkan, yang kita yakini. Ketika kita yakini, yang kita yakini adalah saya memiliki hutang, tapi saya harus minjem kemana lagi untuk bisa membayar nanti tanggal 2 ya. Kenapa sih Bunda? Entahlah, greget saya. Maka tindakan kita itu sesuai dengan pemikiran kita. Yang dicari adalah nanti, gitu kan teman-teman, benar nggak apa yang dikatakan saya? Benar kan? Kemudian yang selanjutnya, sok gitu. Ya, yang ketiga, tindakan menentukan hasil hidup. Tindakan menentukan hasil hidup. Yang pertama, kita akan hubung-hubungkan ya. Pikiran kita menentukan sikap. Pikiran kita akan coba. Oke. Misalkan pemikiran kita, saya ulangi, saya yakin bisa memiliki mobil tanpa kredit. Ini dalam otak kita. Yang pertama, pikiran kita menentukan sikap. Saya bisa membeli mobil cash tanpa kredit. Ini dalam otak kita. Kemudian ditambah lagi, sikap menentukan tindakan. Sikap kita menentukan tindakan kita. Maka ketika teman-teman bersikap, oke, saya akan mencari leasing-leasing untuk mobil yang saya inginkan. Tapi saya nggak mau kredit. Maka dia apa? Yang dipikirkan adalah, oke, saya harus bekerja, saya harus berbisnis, saya harus menambahkan income, penghasilan. Yang tadinya saya memiliki gaji 2,5 juta setiap bulan, saya akan tambahkan bisnis biar saya cepat punya mobil. Benar nggak? Benar. Itu orang-orang yang dia berpikir bahwa saya tidak ingin membeli mobil kredit. Beda dengan orang-orang yang memiliki mindsetnya adalah saya ingin punya mobil, tapi kalau saya nggak kredit, saya nggak punya mobil. Maka dia akan menentukan tindakan. Apa tindakannya? Yang dicari adalah kredit-kredit, leasing-leasing kredit. Bukan pemasukan, bukan tambahan income, tidak. Coba teman-teman, benar nggak kayak gitu? Yang dicari nanti adalah flyer-flyer kredit, leasing-leasing kredit. Tapi orang yang dia itu tidak mau kredit, maka yang ada dalam pikiran dia itu adalah pemasukan. Ketika dia memikirkan, dari mana ya saya dapatkan uang itu nanti ya? Maka dia akan menentukan tindakan, oke, saya harus cari bisnis, saya harus melakukan sesuatu. Beda. Allah itu akan ngasih jalan berbeda. Setelah itu, ingat yang ketiga, tindakan menentukan hasil. Tindakan kita menentukan hasilnya. Ketika teman-teman tindakannya begini,
Yang dicari leasing-leasing, hasilnya kredit mobil. Yang dicari pekerjaan, yang dicari teman-teman adalah bisnis, yang didapatkan penghasilan. Ayo, benar nggak? Apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita. Saya ngambil keputusan, mindset saya, ini saya ulangi, ada tiga tadi ya. Pikiran kita menentukan sikap. Sikap menentukan tindakan. Tindakan menentukan hasil hidup. Pikiran, saya kalau nggak pinjam ke bank, maka saya nggak punya modal. Oke. Itu pikiran yang pertama. Benar kan? Ini terjadi dalam kehidupan kita kan? Ya, kenapa saya punya hutang 3,8 miliar? Karena ini pikiran saya tanamkan ke dalam pikiran saya. Yang pertama adalah, kalau saya tidak pinjam ke bank, maka saya nggak punya modal. Terus ditanamkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya memiliki fixed mindset, yaitu pemikiran yang kaku. Saya nggak sanggup memiliki modal sendiri, saya nggak sanggup, gitu kan? Tapi orang-orang yang grow mindset, dia memiliki yang berkembang. Saya tanpa memiliki dari bank juga saya bisa punya bisnis. Tuh, makanya beda. Orang-orang yang memiliki fixed mindset dan grow mindset itu berbeda. Grow mindset dia berkembang, akalnya oke, dia apapun dia cari untuk perkembangan kehidupan dia. Kalau fixed mindset, dia adalah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang kaku. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa bangkit dari keterpurukan, nggak mungkin lunas hutang saya, nggak mungkin saya punya modal tanpa bank, nggak mungkin saya kalau nggak riba, kalau saya nggak ngutang rasanya kok ya, nggak punya duit. Oke, ada dua mindset. Tadi saya sudah kasih tahu. Sekarang kita akan coba kita pemikiran kita itu dibenerin lagi. Ingat ya, kuncinya satu, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Perhatikan. Allah ini keren banget, Allah itu luar biasa cara menyelesaikan masalah kita. Dari pikiran, maka akan menentukan sikap. Sikap akan menentukan tindakan, tindakan akan menentukan hasil. Maka yang punya hutang jangan salahin Allah, jangan salahin keadaan. Siapa yang salah? Kita, dari pikiran kita nih awalnya. Benar. Pikiran saya dulu kayak gini. Saya kalau tidak pinjam ke bank, maka saya tidak punya modal. Pemikiran yang pertama. Ingat tadi apa? Pemikiran kita menentukan sikap. Maka karena pemikiran saya itu saya tidak punya modal, kalau saya nggak punya bank, maka sikap saya ngapain? Saya nyari-nyari bank yang mengkreditkan. Benar nggak? Oke? Benar ya? Nah, akhirnya sikap saya menentukan tindakan. Saya mencari tahu bank mana yang mengkreditkan. Oke. Yang kedua, sikap menentukan tindakan. Betul, Kak Halim, makasih ya. Setelah itu, setelah saya bertindak, maka akan menentukan hasilnya. Apa hasilnya? Banyak hutangnya. Iya, benar. Tuh. Kenapa kita bisa memiliki hutang saat ini? Pemikiran kita awalnya yang salah. Kenapa kita memiliki kredit mobil? Kredit mobil, oke. Kredit motor, sama. KPR, sama. Allah itu akan memberikan jalan sesuai apa yang kita pikirkan. Benar kan? Maka hati-hati dengan mindset, hati-hati dengan pikiran kita. Karena law of attraction, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jangan sekali-kali sekarang teman-teman memiliki pikiran yang negatif, karena ini akan menentukan sikap kita. Maka teman-teman yang berpikir kayak gini, susah bunda sekarang mah kalau nggak pinjam mah nggak punya duit. Oke, maka nanti awas. Yang ada dalam pikiran teman-teman adalah susah bun kalau saya tidak pinjam nggak punya duit. Oke. Maka Allah kasih jalan. Apa yang dipikirkan teman-teman akan dikasih jalannya. Dia akan bersikap ngapain? Cari-cari pinjaman. Itu setelah cari-cari pinjaman, ya, sudah melakukan itu, akhirnya banyak hutang. Ya, maka sekarang dirubah mindset kita adalah hidup di dunia. Sekarang sisa hidup saya bisa hidup tanpa hutang.
Oke? Ketika teman-teman itu berpikir bahwa saya hidup berkah tanpa hutang, saya memiliki penghasilan yang besar, saya bisa berbagi, saya bisa bersedekah, saya bisa berkurban setiap tahun, itu semua pemikiran-pemikiran kita akan direspon sama alam semesta. Ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka apa yang kita pikirkan itu akan terhubung tuh dengan hadis qudsi itu. Ya, maka akan terhubung dan itu akan terjadi. Ingat, ketika kita pemikirannya adalah saya mau keluar dari riba. Tanpa riba saya bisa hidup. Tanpa hutang saya bisa hidup. Maka dari pemikiran kita akan menentukan sikap. Sikap kita apa? Ketika ditawarin sama bank-bank udah nggak mau lagi. Sekarang fokus saya adalah saya mau bekerja, saya mau ikhtiar. Ketika teman-teman ikhtiarnya adalah cuci piring orang tetangga, cuci baju tetangga, asisten rumah tangga, melakukan tindakan walaupun hujan-hujan, jualan es teh, tindakan apa yang kita lakukan menentukan hasilnya. Hasilnya apa? Kita walaupun mendapatkan gaji ya 500 ribu, 1 juta, tapi cukup, itulah keberkahan. Nyambung? Nyambung gak? Penting gak kita menjaga mindset kita? Paham? Ingat ya, ingat tadi. Apa yang kita pikirkan, maka akan menentukan sikap. Sikap kita menentukan tindakan. Tindakan menentukan hasil hidup. Nyambung? Nyambung gak? Paham ya? Jadi sekarang apa yang teman-teman lakukan misalkan kayak gini. Teman-teman itu mau apa saat ini? Saya mau rumah cash. Saya bisa memiliki rumah cash. Maka nanti Allah itu akan kasih tunjuk, akan kasih jalan. Rasanya nggak mau mencari KPR nggak mau. Jadi nanti dia itu yang dipikirkan adalah saya menambah income untuk saya bisa mengambil rumah cash. Nambah income. Dari mana income-nya? Teman-teman bisa bekerja, menambah jualannya, menambah bisnisnya, gitu. Akan menentukan, nanti akan menentukan hasilnya. Ternyata dari nabung sedikit demi sedikit, nggak harus KPR, dapat itu rumah. Paham ya? Kalau kita berpikir aku gagal, berarti aku bodoh. Kita akan berhenti mencoba. Ketika teman-teman bilang, aku gagal saat ini, ya udah gagal, akhir dari segalanya. Ingat, orang-orang yang sukses dia tidak akan pernah mengenal kata gagal karena dia akan selalu memperlakukan apa? Sesuatu kegagalan itu akan menjadi pembelajaran. Orang-orang yang dia bangkit, orang-orang yang belajar dari kegagalan itu, mencari bisnis baru, belajar sesuatu yang baru, ya, karena dia meyakini ke depan itu akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Belajar ilmu baru, belajar bisnis baru. KPR itu rumah cicilan. Nanti siang jam 1 kita akan membahas tentang riba ya, hutang riba lagi ya. Aku pintar, aku bisa bangkit, aku mampu, aku layak. Aku nggak gaptek, teman-teman bilang gaptek. Bilang gaptek, teman-teman. Nah misalkan, aku gaptek. Maka orang-orang yang bilang gaptek, maka dia tidak akan semangat. Dia akan sikap dia, orang-orang yang berpikir gaptek, sikap dia adalah dia itu merasa tidak mampu, dia nggak mau belajar. Maka ketika dia nggak mau belajar sampai kapanpun dia tidak tahu tentang teknologi. Paham? Kalau di sini bilang kayak gini, saya susah melunasi hutang saya. Saya susah melunasi hutang saya. Maka apa sikap teman-teman? Tidak akan semangat untuk bekerja. Yang ada dia hanya malas-malasan, ini tindakannya. Tindakan dari apa yang dia pikirkan. Saya susah untuk melunasi hutang. Maka dia akan menjadi tindakannya apa? Malas, suka ngeluh, nggak semangat kerja, betul nggak? Ketika kita ngeluh, kita nggak semangat kerja, maka tindakan menentukan hasilnya. Maka nggak akan hasilnya itu bisa bangkit, nggak bisa melunasi hutangnya, benar. Maka mindset kita bisa melunasi hutang kita bisa bangkit.
itu nanti akan ada jalan teman-teman. Ketemu dengan orang baru, ketemu dengan bisnis baru, ya. Paham ya? Yuk sekarang nggak boleh ya teman-teman ya, hati-hati dengan pikiran kita ya. Hati-hati. Karena itu akan menentukan sikap kita dan menentukan hasil. Hasilnya ini nih yang penting nih. Misalkan gini, kalau kita berpikir aku gagal, berarti aku bodoh. Kita akan berhenti mencoba teman-teman. Tapi kalau gini, aku gagal kemarin, tapi aku harus belajar. Aku harus belajar lagi dari kegagalan itu. Maka itu namanya grow mindset. Nih ya, ini ya. Kan ada dua mindset. Yang pertama fixed mindset. Saya gagal berarti saya bodoh. Ya udah, saya nggak ngapa-ngapain lagi. Karena saya itu sudah gagal. Itu namanya fixed mindset. Dia nggak bisa untuk bangkit lagi. Yang kedua grow mindset. Walaupun dia saat ini lagi ada kegagalan, lagi ada kebangkrutan, grow mindset dia akan bertumbuh, pemikiran kita akan ditumbuhkan. Walaupun saya gagal kemarin di bisnis ini, saya masih ada kesempatan. Aku pasti bisa belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Saya bingung, hampir putus asa karena riba. Putus asa nggak ada yang peduli. Teman-teman mau putus asa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang peduli. Hidup sendiri saja tetap aja. Maka ngapain putus asa? Jangan putus asa ya. Ikutin nanti siang live-nya ya. Oke. Yuk, bagaimana cara menjaga pikiran kita yang positif agar kita positif? Bagaimana agar kita bisa menjaga pemikiran-pemikiran yang positif? Oke, ini penting banget teman-teman. Jangan kemana-mana. Ayo teman-teman, saya pulang atau gimana? Aneh-aneh baik. Urung juga materinya udah pulang ya. Oke. Yang pertama adalah filter informasi. Filter informasi. Jangan biarkan media sosial penuh hal-hal negatif yang merusak pikiran kita. Filter informasi. Hati-hati dengan media sosial. Ada yang bisa hancur karena media sosial. Ya, perbedaan-perbedaan keyakinan teman-teman itu juga menghantui pikiran kita. Jangan ikut ini, jangan ikut amalan ini, jangan ikut begini, oke? Ya, sesuatu informasi teman-teman yang didapatkan negatif, maka negatif ke dalam kehidupan kita. Teman-teman misalkan contoh, filter informasi, misalkan teman-teman ini ada informasi nih, oh ada pinjaman nih dengan mudah, ada ini, ada. Akhirnya teman-teman ketipu, ya. Jangan gampang percaya dengan media sosial yang mengiming-imingkan uang, investasi. Jaga pikiran kita, ya. Ada orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dihalalkan, yang tidak boleh diperbolehkan. Sesuatu hiburan-hiburan yang membuat teman-teman itu akhirnya apa? Akhirnya nyaman di sana. Yang intinya teman-teman istiqomah ibadah, akhirnya teman-teman nggak istiqomah lagi, hancur. Di filter informasi teman-teman. Ada orang-orang yang hakul yakin teman-teman mau keluar dari riba, tiba-tiba kena iming-iming lagi. Ada orang tuh giningan tuh, orang itu kaya, tapi dia itu nggak ibadah. Ya, maka teman-teman coba filter informasi, sesuatu yang positif aja yang kita dapatkan, masuk ke room-room yang kira-kira manfaat, yang memberikan motivasi. Oke, kemudian yang kedua adalah self-talk positif. Self-talk positif. Angel teman udah ngomong sih lambene sih heran nyong kok. Mari gehese ya. Ya. Kalau ngomong bahasa Inggris teh heran udah ngomong kok malah ngapak ya. Ya, self-talk positif. Rada keren sedikit lah kalau ngomong. Heran ya. Biasakan berkata baik pada diri sendiri. Inilah orang-orang yang berbahaya. Berbahaya kalau teman-teman itu ngomongnya negatif. Terus itu namanya teman-teman itu suka merendahkan diri sendiri.
Mari hese pelit meriti port koret. Ya Allah. Ya. Self talk positif. Mandan keren sedikit ya. Biasakan berkata-kata bijak untuk diri sendiri. Hei diriku, ayo si ganteng, si cantik. Ayo kamu mampu, kamu bisa. Kamu layak bahagia. Jangan teman-teman kayak gini nih. Dah saya mada bodoh, dah saya mada gaptek, dah saya mada orang miskin. Dah saya mada. Paham? Ya, awas. Menjaga pikiran positif, jangan sampai teman-teman melebeli diri sendiri dengan kata-kata yang negatif. Ya. Oke, biasakan berkata-kata bijak untuk diri sendiri, berkata-kata baik untuk diri sendiri. Pantasan mukanya kerewe, gak ada yang suka. Ngapain sih teman-teman sih? Dah saya mah udah tua, dah saya mah gak pantas, saya mah udah tua, nggak pantas untuk sukses, saya mah. Ngomong sama diri sendiri, siapa yang peduli? Ayo, memiliki kekuatan teman-teman. Ketika kita itu memberikan sesuatu yang positif kepada diri kita, maka positiflah teman-teman dalam kehidupan kita. Pede aja lagi. Pede aja. Terserah, yang penting benar aja teman-teman, jangan kepedean. Ya, berkata-kata positif. Ayo diriku, kamu mampu, kamu bisa. Kamu bisa melakukan ini. Ih, heran aku ya sama TikTok. TikTok kenapa sih? TikTok kok kayak sensi banget sama aku? Ayo aja terus dikasih warning-warning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Hayuni. Masya Allah. Mbak Masula, makasih. Waalaikumsalam. Semangat ya. Oke. Baik Kak, makasih ya. Kemudian yang ketiga adalah silakan teman-teman, ciptakan lingkungan yang sehat. Nih teman-teman. Percaya atau tidak, lingkungan yang kotor, lingkungan yang acak-acakan, itu membuat pikiran kita jadi nggak karu-karuan. Teman-teman pulang dari pasar, pulang ke rumah, rumahnya acak-acakan. Makanya rumah itu ya bersih, rapih, tidak harus bagus teman-teman. Tapi lingkungan yang sehat, ya, lingkungan yang sehat. Kemudian teman-teman juga lingkungannya ada lingkungan orang-orang yang positif. Kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang lingkungannya juga sehat. Sehat itu bukan hanya dari sehat lingkungan di rumah, nggak cuma sehat lingkungan bersih, bukan. Tapi di dalamnya juga sehat. Coba kalau teman-teman masuk ke dalam rumah, ya, bersih rumahnya, tapi di dalamnya itu banyak masalah. Ini cemberutan, bapaknya sama ibunya cemberutan, anaknya sama ibunya cemberutan, anaknya pulang dari sekolah rasanya nggak nyaman, brak, pergi main, ibunya kesal-kesal. Ya, jadi teman-teman nggak akan tenang pikirannya. Coba ciptakan sesuatu yang nyaman di lingkungan kita, di luar, di rumah tangga kita, di lingkungan kita dengan tetangga, dengan sahabat kita, ya, dengan teman-teman kita. Hindari orang-orang yang toksik. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang sportif, yang bukan yang toksik. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjaga pikiran positif kita, yaitu syukurlah setiap hari, bersyukur, alhamdulillah. Ya, catat minimal tiga hal yang disyukuri sama teman-teman, minimal. Saya sudah ngasih tahu materinya ya. Sebelum tidur tulis, alhamdulillah ya Allah saya sehat, alhamdulillah saya bahagia, alhamdulillah anak-anak sehat, alhamdulillah saya tadi makan bakso sama keluarga. Maka kita positif, terus positif. Karena kalau yang dipikirkan kita adalah kesusahan, kelemahan, masalah, itu nanti tidak akan pernah tenang. Ingat, pikiran-pikiran kita menentukan sikap. Ya, menentukan sikap. Pikiran kita menentukan sikap. Teman-teman pikirannya banyak masalah, maka sikapnya teman-teman nanti akan mengeluh-ngeluh, terus sedih-sedih, maka sikap itu menentukan tindakan. Berarti teman-teman yang suka ngeluh-ngeluh, ya, dari pikirannya, ya Allah saya banyak pikiran ngeluh, sikapnya jadi teman-teman itu nggak enak ya, akhirnya ngeluh-ngeluh, dan tindakannya teman-teman malas-malasan,
Dari malas-malasan akhirnya teman-teman hasilnya akhirnya nggak selesai-selesai masalahnya. Benar nggak kayak gitu? Alhamdulillah dagangan laris manis ya. Maka jangan ngeluh-ngeluh, ayo bersyukur, gas bersyukur. Ke dapur, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya. Kemudian dekat dengan Allah, zikir, doa. Ingat, semangat kita beribadah, semangat kita ikhtiar, teman-teman. Allah sudah menjanjikan pahala. Ikhtiar kita dapat pahala, teman-teman cuci piring dapat pahala, menyelesaikan masalah dapat pahala. Apapun yang kita lakukan, teman-teman, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka ketika kita ingin semangat bekerja, Allah itu udah ngasih tahu, Allah itu akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia usahakan. Jika ada hambaku, dia itu bekerja, hujan-hujan, jualan es teh, jualan cendol, saya akan kasih sesuatu untuk kamu nih, apa kamu inginkan, kamu udah ikhtiar nih untukku. Ya. Maka apa yang kita lakukan teman-teman itu untuk ibadah, jadi semangat. Kemarin saya memberikan materi ya, bagaimana Bun agar kita semangat. Ingat bahwa Allah itu ngasih hadiah. Coba teman-teman dikasih sama Bu Guru, Bu, kayak gini. Nah, ayo Mbak Yunani kerjaan PR-nya ya. Siapa dulu yang nanti mengerjakan PR-nya, nanti saya kasih permen. Ayo nak. Siapa nih yang membelikan sayuran buat mamah nih ke depan beli telur? Nanti siapa dulu yang mau saya kasih uang ya 5.000. Semangatnya luar biasa. Oke? Karena apa? Karena dikasih sesuatu. Betul nggak? Nah, begitupun Allah ketika kita melakukan apa-apa, teman-teman, untuk Allah, ingat, Allah itu sudah menyiapkan pahala. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu sudah dilakukan, tapi ngeromet, ngedumel, udah dilakukan, nggak dapat apa-apa. Dasar cuci piring kayak gini, banyak banget kayak gini. Suami nggak ngerti-ngerti kayak gini, kerjaan apa-apa sendiri. Anak yang satu kayak gitu, deleweran kayak gitu, belum mandi, belum apa. Yang satu harus dianterin. Wah, cuci piring, cuci baju kayak gitu, banyak banget kayak gini, apa-apa sendiri. Ngomel aja terus. Capek ngomelnya, ngerjainnya teman-teman nggak ikhlas. Nggak jadi pahala. Ya teman-teman coba sambil nyuci piring, Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, saya lakukan ini untukmu ya Allah. Apa yang saya lakukan nih teman-teman saya nih ya Allah, saya mau cuci piring nih. Ketika saya cuci piring, engkau menjanjikan apa? Pahala. Maka apa yang kita lakukan itu, teman-teman ingat, saya dapat pahala. Saya mau belikan sayuran buat mamah biar mamah seneng nih. Nanti saya mau dikasih uang sama mama. Semangat. Allah itu udah menjanjikan pahala. Kamu sabar. Ketika menghadapi masalah, maka aku akan kasih kamu kabar gembira. Benar? Benar ya? Jadi apa yang kita lakukan itu, teman-teman, itu untuk Allah. Maka happy. Ingat, apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Ikhtiar. Jualan baju, mau laku mbak, mau enggak. Yang penting saya makan udah jualan. Saya makan udah ikhtiar. Mau sepi, mau enggak, ya sudah. Untuk siapa? Untuk Allah. Dan Allah mah sudah berjanji. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Bukan hanya dari jualan teman-teman. Jualan teman-teman bajunya nggak laku-laku, tiba-tiba dapat umroh dari siapa? Anaknya. Hutang lunas sama anaknya. Gitu. Jadi teman-teman itu ikhtiar aja untuk Allah. Ya. Ikhtiar, mau ngapain aja, yang penting mah usaha. Mau jadi asisten rumah tangga, mau gaji 500.000, mau gaji 1 juta. Kalau Allah sudah berkehendak, kamu ini rajin sekali ya Allah. Jadi asisten rumah tangga, baik sama ibu majikannya baik, anak-anaknya didoakan, sholat duhanya terus, saya dikasihkan umroh sama Allah, dikasih melalui siapa? Majikannya ngasih umroh gratis, kan nggak tahu. Benar? Apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya nyapu rumah depan. Jangan sambil ngeromet. Teman-teman heran. Ya Allah, dengan saya cuci piring ini, ya Allah, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Piring, makasih ya piring. Kamu sudah menemani kehidupanku. Tanpa piring, teman-teman, gimana coba? Terima kasih kepada barang-barang yang sudah menemani kita, hidup kita nih. Nggak lama kita meninggalkan piring-piring itu, gelas-gelas itu akan kita tinggalkan. Dia udah menemani kita
ya maka dijaga dengan baik. Piring kalau kotor teman-teman nggak bisa nemenin kita lagi, cuci lah. Ya, piring ayo, ring. Apa sih manggil-manggil? Tanpa ada kamu, hidupku aduh terasa sepi. Kenapa? Karena nggak ada yang gelomprang-gelomprang. Gelas. Tanpa kamu ini, aduh hidupku terasa sepi. Kenapa? Nggak ada suara piring, coba teman-teman, sepi. Ya, lakukan segala sesuatu happy. Piring, tunggu ya. Aku akan mencucimu. Sambil berdoa, ya Allah dengan saya ikhtiar mencuci piring, mencuci baju. Nih, insya Allah Engkau akan panggil hamba ke Baitullah. Gitu. Nanti bilang sama piring ya, ring. Masa ada yang jawab, siapa yang jawab? Oke. Perhatikan, baginda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka apa yang teman-teman lakukan itu tidak akan pernah ya terhindari dari awasan Allah. Allah itu mengawasi hambanya. Allah itu tahu apa yang kita lakukan, hal sekecil apapun. Ya Allah, itu beres-beres tuh namanya kasur, diberes-beres, dilap-lap. Ya Allah, saya membereskan kasur ini ya Allah. Niscaya engkau selesaikan masalah-masalah hamba bersama dengan kotoran-kotoran yang ada di sini. Bersih semuanya. Oke? Ya. Yuk dijaga pikiran kita. Mindset itu ibarat kacamata, teman-teman. Jadi kalau kacamatanya kotor, dunia terlihat suram. Kalau ini kotor, itu pikirannya kacau. Coba teman-teman itu banyak mikir, nggak enak makan, nggak enak tidur, suram. Ya. Kacamata teman-teman, ini kacamatanya menceng. Mbak Lili, makasih ya. Enggak apa-apa, Maki ya. Betul ya. Jadi ibaratnya kita kacamata, maka otak kita harus benar. Harus benar-benar jernih, harus positif benar-benar. Kalau kacamatanya bening, teman-teman, itu melihat dunia terasa indah. Segala sesuatu dipandang positif. Tapi kadang orang-orang yang memiliki kacamatanya ini kacamatanya suram. Memandang sesuatu positif jadi negatif. Ini ada orang sedekah, belum juga apa-apa. Sedekah aja dia ngomong. Sedekah aja teman-teman. Oh, tuh pasti dia itu pamer dia pasti. Di media sosial dia pamer-pamer dia. Itu tergantung dari kacamata kita, pemikiran ke orang itu gimana. Ini orang suka mikirnya negatif sih sama orang. Itu udah kebiasaan. Nggak untuk orang lain, untuk kita aja dia selalu berpikir negatif. Ayo keluar dari riba. Dah saya mah nggak bisa. Nggak ada utang riba mah susah. Nggak ada yang pinjemin. Tuh. Oke? Tergantung kacamata kita. Kita itu memandang hidup kita itu seperti apa. Mau dipandang buruk, buruklah. Mau dipandang jelek, dipandang baik, baiklah. Maka ketika kita pikirannya baik, kita sukses, kita bisa, kita mampu. Keluar dari hutang saya bisa, saya keluar dari riba, saya aman saja. Saya enggak hutang, saya bisa. Saya hidup lebih tenang tanpa hutang. Udah tanamkan ke dalam pikiran kita, maka itu akan menentukan tindakan. Tindakannya memiliki rasa percaya diri, yang difokuskan adalah penghasilan. Apa yang saya harus lakukan untuk penghasilan, biar terhindar dari ngutang. Beda kalau di sini, kalau saya nggak ngutang, mas susah. Maka yang ada tindakannya nanti adalah dia akan mencari hutang-hutangan. Maka kalau di sini bilang, ayo keluar dari riba, lunasi hutang sedikit demi sedikit. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, yaitu orang-orang yang memiliki mindset yang pertama namanya fixed mindset, maka dia akan bilang kayak gini, ya udah pinjemin aja bun sini. Karena apa? Dia tidak memiliki kekuatan kalau dia itu bisa mencari uang sebenarnya untuk membayar hutangnya. Tapi karena mindsetnya udah fixed mindset dia memiliki rasa saya tidak mampu untuk membayar hutang saya. Tapi kalau grow mindset, enggak. Saya memiliki hutang 3 miliar. Apa yang harus saya lakukan? Kembangkan pikiran kita. Oh, saya harus cari bisnis. Oh, saya harus belajar ilmu. Oh, saya harus begini. Saya harus memiliki pemasukan. Karena saya enggak mau ngutang bank lagi. Maka saya harus
mencari income-nya. Kita harus kejar tuh ilmunya. Maka datang itu uang dari ilmu yang kita miliki. Teman-teman nggak bisa masak, belajar ilmunya cara memasak, jualan nasi kuning jadi duit. Teman-teman pinter ngomong di depan orang, teman-teman belajar jadi trainer, akhirnya teman-teman jualan jadi duit. Benar? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa income datang? Maka cari ilmunya. Oh, saya pingin jualan es teh, tapi saya nggak tahu bagaimana cara membuat es teh. Teman-teman tahu cara membuat es teh? Cara. Gimana sih cara bualan es teh? Gimana sih? Cari tahu ilmunya. Man aroda dunya fa'alihi bil ilmi. Cari tahu ilmunya. Oke, ya udahlah, saya besok praktek jualan es teh jadi duit. Dari mana? Dari ilmu itu. Ya, Mbak Ati, Mbak Dev. Ya. Teman-teman tahu bikin es teh? Tolonglah bikinin saya. Anak-anak baik jadi ke es teh kok. Ngisin-ngisin temen sih. Ngisin-ngisin tanggane kok. Ya. Jadi jaga pikiran kita, karena hidup ditentukan salah satunya mengikuti cara pikiranmu. Maka apa yang kita pikirkan menentukan sikap. Ya, menentukan sikap. Maka sikap menentukan tindakan, tindakan menentukan hasil. Maka sekarang yang memiliki hutang saat ini karena memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Maka sekarang rubah teman-teman, bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan, kita bisa bangkit teman-teman yang memiliki hutang, bisa melunasi hutangnya, tanamkan dalam otak kita, maka itu akan menentukan sikap. Apa sikap yang harus kita lakukan? Ingat, sikapnya tidak mau ngutang lagi, berarti kita fokus kepada income. Maka ketika teman-teman sudah hakul yakin bahwa saya sudah tidak mau memiliki hutang lagi, dia fokus kepada tindakannya, dia mencari bisnis, mencari pekerjaan, tidak pernah berhenti, lakukan terus-menerus istiqomah, maka nanti akan menentukan hasilnya. Sedikit demi sedikit hutang akan terlunasi. Ada metode bola salju melunasi hutang, yaitu hutang dicicil sedikit demi sedikit, atau metode yang kedua yaitu metode longsor. Kalau misalkan rumahnya laku, ada bonus metode longsor dibayar. Oke, teman-teman, semangat nggak? Loh, saya ngomong dari tadi udah mau 2 jam lah teman-teman. Apa iya sih kok saya nggak sadar ya teman-teman ya? Inilah orang kalau udah ngomong di depan orang kayak bablas terus ya. Ya. Oke ya. Ingat, kita harus jaga. Ya, kita harus jaga pikiran kita. Nggak terasa ya teman-teman ya. Perasaan baru tadi saya ngomong, perasaan udah mau jam 11 lagi ya. Semangat ya teman-teman ya. Yuk, jaga pikiran kita. Jangan ada label negatif kepada diri kita. Ingat tadi yang ketiga, siklus. Pikiran menentukan apa? Pikiran menentukan